Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku semuanya. Kembali dengan kami di channel Pabrik News. Kali ini kami akan menayangkan berita yang viral, berita yang heboh di negeri ini. Salah satunya adalah telah ditemukannya bandara ilegal di Morowali, Sulawesi Tengah. Sampai Menteri Pertahanan RI melakukan sidak ke lokasi tersebut untuk memastikan keadaan bandara tersebut. Ternyata di sana itu memang gak ada cukai, gak ada imigrasi, dan gak ada aparat penegak hukum yang mengawasi bandara tersebut. Kok bisa ya dalam negara ini ada negara? Jadi bandara ini bandara khusus, bandara di pesawat bisa bebas keluar masuk. Ternyata ini adalah peninggalannya namanya Bapak Jokowi waktu menjadi presiden dulu. Pak Jokowi yang meresmikan bandara ini. Dia meresmikannya, tapi kok ilegal. Mana ini? Prabowo harus menanggung semuanya ini. Bagaimanakah tanggapan masyarakat tentang ditemukannya bandara ilegal di Morowali, Sulawesi Tengah? Simak videonya berikut ini. Jadi bandara ini berdiri dari tahun 2019, diresmikan oleh Bapak Jokowi. Maksud didirikannya bandara internal seperti ini apa maksudnya? Buat apa? Buat ngangkut apa? Membuat bandara tidak boleh dilewati umum, bahkan sekelas Kapolri juga tidak boleh lewat di situ. Jadi maksudnya apa? Tujuannya apa? Yang paling mengherankan saya, bandara ini kok bebas beroperasi tanpa ada pengawasan pemerintah. Dan anehnya, selama pemerintahan Bapak Jokowi itu dibiarkan, bahkan diresmikan oleh Bapak Jokowi. Maksudnya apa itu? Tujuannya apa? Ada bandara di Indonesia yang beroperasi seperti negara sendiri. Tidak ada aparat, tidak ada pengawasan, tidak ada yang tahu siapa masuk dan keluar selama 6 tahun. Dan lokasinya di kawasan industri China terbesar di Indonesia. Bandara ilegal di Morowali, Sulawesi Tengah ini telah beroperasi sejak 2019 tanpa izin resmi pemerintah. Yang lebih mengkhawatirkan, bandara yang berada di kawasan PT Indonesia Morowali Industrial Park atau IMIP ini sama sekali tidak memiliki kehadiran aparat negara. Menurut peneliti Indonesia Strategic and Defense Studies, Etna Caroline, di bandara ini tidak ada bea cukai, tidak ada imigrasi, bahkan airnav pun tidak hadir. Artinya, mobilitas orang dan barang terjadi tanpa kendali sama sekali. Siapa masuk, siapa keluar, barang apa yang dibawa, semuanya tanpa pemeriksaan. Anggota Komisi 1 DPR Oleh Soleh tegas mengecam situasi ini. Menurutnya, tidak ada bandara yang boleh beroperasi tanpa melibatkan negara. Jika ada bandara yang berjalan sendiri tanpa pengawasan pemerintah, itu sama saja dengan ada negara dalam negara, tegasnya. Bahkan Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin membenarkan fakta ini dan menekankan bahwa tidak boleh ada negara di dalam negara. Beliau berjanji akan melaporkan temuan ini langsung kepada Presiden Prabowo Subianto. Para peneliti menyebut kondisi ini sebagai celah ancaman keamanan nasional. Tanpa pengawasan, potensi penyelundupan, perdagangan ilegal, bahkan mobilitas orang-orang yang tidak seharusnya masuk ke Indonesia menjadi sangat terbuka lebar. Jadi ini yang perlu kalian ingat. Sebuah bandara beroperasi 6 tahun tanpa izin, tanpa bea cukai, tanpa imigrasi, tanpa airnav, di kawasan industri asing terbesar di Indonesia. Dan pemerintah baru mengetahui sekarang. Pertanyaannya bukan cuma soal bagaimana ini bisa terjadi, tapi berapa banyak lagi yang kita tidak tahu.
Kasus ini memperlihatkan betapa lemahnya pengawasan kita di sektor industri strategis, terutama pertambangan dan kawasan industri besar. Dan kalau kalian punya pendapat atau informasi terkait kasus ini, share di kolom komentar. Siapa tahu ada yang punya insight menarik yang perlu kita bahas lebih dalam. Ini tidak boleh ada republik di dalam republik. Di dalam negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita harus menegakkan regulasi, tapi ternyata masih terdapat celah-celah yang merupakan kerawanan terhadap kedaulatan ekonomi, bahkan juga bisa berpengaruh kepada stabilitas nasional. Ini menjadi bagian evaluasi kita untuk melakukan suatu penertiban dan pengamanan dengan melakukan deregulasi terhadap ketentuan-ketentuan yang sudah dikeluarkan. Akan tetap Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya resmikan Bandar Udara Baru Morowali. di Morowali, sebagaimana teman-teman juga melihat kegiatan-kegiatan ilegal dan terhadap bandara yang tidak memiliki perangkat negara yang bertugas di dalam bandara tersebut. Ini merupakan hal yang anomali di dalam negara Kesatuan Republik Indonesia. Pesan kita kepada rakyat bahwa kita terus bekerja untuk kepentingan rakyat dan kita harus tegakkan semua ketentuan tanpa kita melihat latar belakang dari manapun asalnya, agar supaya ini menjadi satu pemahaman bahwa tidak boleh ada republik di dalam republik. Apa kabar Pak Jokowi? Dulu 2019, Bapak datang ke Morowali, senyum lebar, potong pita bandara IMIP. Bilang ini buat kemajuan bangsa, logistik tambang biar lebih lancar. Keren sih, tapi kok setelah potong pita, bea cukai nggak boleh masuk. Imigrasi dilarang ngintip. TNI baru aja kemarin-kemarin kesulitan masuk buat latihan. Sampai Pak Sapri ngomel, ini negara apa bukan sih? 6 tahun bandara itu hidup enak banget. Pesawat keluar masuk seenak jidat. Orang asing bolak-balik tanpa cap paspor. Barang apa aja bisa lewat tanpa dicek. Katanya sih privat, tapi kok sampai jadi negara dalam negara gitu Pak? Bapak yang resmikan, Bapak yang kasih karpet merah. Sekarang Bapak tinggal diam manis aja pas orang-orang nanya. Izinnya dari siapa sih? Dulu kok bisa begini? Nikmatnya jadi mantan itu emang enak ya Pak. Udah potong pita, udah foto-foto, udah dapat puji-pujian. Wah, infrastruktur hebat. Pas ketahuan bandaranya ilegal, tinggal bilang, itu urusan pemerintah baru. Santai aja Pak, orang Indonesia itu sabar banget kok. Cuma doain aja, nanti pas diselidikin bisa terungkap. Tapi Bapak juga harus tanggung jawab ya.
Satu Indonesia heboh soal bandara di Morowali. Saya ikut heran kok baru ribut sekarang. Soalnya sejak 2019, kawasan industri IMIPI memang sudah mengoperasikan bandara khususnya sendiri. Legal tercatat di situs Kemenhub sebagai bandara swasta non-komersial dengan kode MWS WAMP. Jadi status hukumnya sah, bukan bandara gelap. Lalu 20 November 2025 Pak Syafri sidak. Beliau langsung marah. Ini bandara apa yang Clive? Nah, inti masalahnya justru di situ. Bukan soal legalitas bandara. Itu semuanya resmi dari awal. Yang bikin orang geleng-geleng kepala adalah fakta bahwa 6 tahun beroperasi, Bandara IMIP nyaris kosong dari petugas negara. Tidak ada bea cukai, tidak ada imigrasi, tidak ada TNI Polri yang standby di pintu masuk. Di dokumen lengkap, di lapangan kosong. Di situ publik mulai bertanya, kalau pengawasannya longgar seperti ini, apa mungkin ada arus barang yang lolos kontrol negara? Apalagi di tengah fenomena banjir pasokan nikel global yang bikin harga terus merosot, padahal pemerintah mengklaim sudah membatasi ekspor. Pantes Pak Syafri bilang, ada negara dalam negara. Bukan karena bandara ini liar, tapi karena rumah kita tidak dijaga, sehingga yang menumpang justru terasa seperti pemiliknya. Dan jujur, yang bikin merinding, kasus ini mungkin bukan satu-satunya. Bisa jadi ada fasilitas serupa di kawasan tambang lain yang luput dari pengawasan bertahun-tahun. Kalau di situ ada bandara, itu artinya ada kong kali kong, dan bandara itu tidak punya izin atau tidak ada pengawasan resmi. Tetapi kalau orang ingat, sangat mungkin bandara itu memang tidak ada izin, tapi yang meresmikan adalah kepala negara tuh. Sehingga negara dalam negara itu atas restu kepala negara. Kepala negara yang memerintah Indonesia 10 tahun sebelumnya, sebelum Prabowo jadi presiden. Jadi kita coba bayangkan misalnya kemarahan dari Menteri Pertahanan menyaksikan bahwa ada potensi ditanamnya chips di sekitar situ untuk memantau wilayah-wilayah strategis di Indonesia bagian timur misalnya, kan mesti diduga sampai segitu tuh. Tentu adanya bandara itu memungkinkan semua aspek kehidupan tuh dipantau tanpa harus melaporkan pada pemerintah Indonesia tuh. Jadi bocor yang biasa disebut Pak Pro, bocor juga bocor informasi, bocor demografi, bocor topografi. Jadi harus diusut memang siapa kepala negara yang menyebabkan ada negara dalam negara dan siapa kepala dari negara yang ada dalam negara. Walaupun tidak langsung menyebut nama, katakanlah begitu ya, kita paham maksud dari Menteri Pertahanan Syafri Samsudin ini, apalagi kan dia menyampaikannya itu pelatihannya itu di lokasi bandara di Morowali. Yang kita tahu ini adalah pusat dari pertambangan nikel atau smelter nikel milik perusahaan Cina. Kan yang kita tunggu justru sekarang kelanjutannya. Karena selama ini sebenarnya sudah lama soal ini dipersoalkan ya, keberadaan tambang-tambang milik Cina di kawasan Morowali, dan kalau TNI kemudian menggelar latihan di situ, kita sesungguhnya paham maksudnya. Ini jelas merupakan sinyal gitu. Bahkan kalau TNI ya ini cyber gitu. Ya tentu publik menunggu keterangan berikutnya dari Menteri Pertahanan, yaitu keterangan tentang siapa kepala negara yang mengizinkan adanya negara dalam negara dan siapa penguasa dari negara di dalam negara itu. Itu bagian kedua yang ingin kita tagih adalah itu. Tentu setelah melapor pada kepala negara yang sekarang, itu Presiden Prabowo, dan pasti akan ada briefing bahwa ya dibuka aja ke publik itu siapa sebetulnya yang mengizinkan dan siapa yang bermukim dan bercokol di situ bertahun-tahun di tempat eksploitasi sumber daya mineral kita, sekaligus tempat ekspor itu dihasilkan sangat mungkin tanpa presentasi yang memadai untuk daerah di sekitar situ, untuk rakyat di sekitar situ atau CSR di sekitar.
bikin bandara ilegal di Morowali, Sulawesi Selatan. Tapi yang meresmikan Jokowi di tahun 2009 lalu. Yang bikin janggal, bandar itu tidak boleh diawasi oleh negara. Dan sekelas Polri pun tak boleh lewat bandara itu. Membuat anggota DPR ini bingung dengan tujuannya. Dibuat bandara untuk apa? Membuat bandara tidak boleh dilewati umum, bahkan sekelas Kapolri juga tidak boleh lewat di situ. Buat ngangkut apa? Dan anehnya, selama pemerintahan Bapak Jokowi itu dibiarkan, bahkan diresmikan oleh Bapak Jokowi. Maksudnya apa itu? Tujuannya apa? Di jantung kawasan industri Morowali berdiri sebuah fasilitas yang selama bertahun-tahun hanya dikenal sebagai bandara private PT IMIP, sebuah bandara yang khusus melayani aktivitas perusahaan. Pemerintah daerah pun sulit masuk, dan penerbangan umum sama sekali tidak tersedia. Bandara ini benar-benar beroperasi secara tertutup, memastikan hanya kepentingan perusahaan yang bergerak di dalamnya. Namun kini keadaan berubah. Dalam kerjasama strategis bersama Bea Cukai, Imigrasi, TNI, Satgas PKH dan Kejaksaan, bandara ini ditingkatkan fungsinya sebagai titik pengawasan negara. Unsur CQ Customs, Immigration, Quarantine diaktifkan sepenuhnya. Setiap pergerakan kini diawasi dengan lebih ketat. Setiap dokumen warga negara asing diperiksa secara menyeluruh. Setiap barang masuk harus melewati standar pengawasan keamanan negara. Dan setiap kedatangan dari luar negeri dipastikan aman secara kesehatan. Untuk mencegah masuknya penyakit maupun virus berbahaya ke Indonesia, negara hadir sepenuhnya di pintu gerbang industri Morowali, memastikan tidak hanya kelancaran operasional, tetapi juga kedaulatan, keamanan, dan keselamatan bangsa. Bandara PT IMIP tak lagi sekadar bandara privat, kini menjadi simpul pengawasan strategis negara, tempat di mana industri besar dan kepentingan nasional bertemu dalam satu komitmen. Indonesia yang lebih aman, lebih tertib, dan lebih berdaulat sudah tertera di Undang-Undang Dasar. Bumi dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Bandara IMIP di Morowali itu diresmiin sama Jokowi dan udah beroperasi dari tahun 2019 sampai sekarang. Nah, kalau ternyata baru ketahuan itu adalah bandara ilegal karena nggak ada pengawasan dari otoritas negara, berarti Jokowi yang harus tanggung jawab. Karena nggak mungkin aktivitas segede itu luput dari pengawasan seorang Jokowi, ditambah dia pernah statement kan, kalau sebagai presiden dia tahu semua yang terjadi di negara ini. Dan di tempat itulah dugaan pencurian nikel kita terjadi. Soal bandara di Morowali ini, Menteri Pertahanan Jenderal Syafri Samsudin marah banget. Keluar masuk barang apapun jadi nggak terdeteksi karena nggak ada bea cukai. Dan yang paling anehnya adalah banyak banget pesawat jet pribadi yang beroperasi di situ. Apa lo mau bilang kalau Jokowi nggak tahu apa-apa tentang bandara itu? Kagak mungkin. Kalau dia nggak tahu apa-apa, kenapa diresmiin? Dan kalau gue perhatiin, momentumnya kok bisa pas banget ya. Prabowo nyuruh Gibran untuk mewakili Indonesia di KTT G20, pas bapaknya juga lagi di luar negeri. Waktu mereka dan semua pasukan Trimo pada sibuk mengglorifikasi tentang bahasa Inggris bapak sama anak, di sininya jadi lebih fokus ngebongkar kebusukan mereka. Gue ngedukung Prabowo dan Menteri Pertahanan kita untuk mengusut siapa pemilik puluhan jet pribadi di sana. Masuk kemana itu duit hasil pencurian ekspor nikelnya kita? Gue rasa untuk urusan beginian tuh biasanya bakalan ada perlawanan balik yang keras juga. Jadi jangan kendor dan yuk kita bantu jagain Prabowo.